Hai semua, perkenalkan aku Amalia Wijayanti, mahasiswa tahun ketiga di Prodi Biologi Undip. Di sini aku bakal memaparkan materi menarik yaitu tentang industri minyak gaharu. Yeay! Siapa di sini yang tahu apa itu gaharu? Atau kalian malah belum pernah dengar sama sekali tentang gaharu? Mari sini aku jelaskan. Nah, di Indonesia, gaharu mulai dikenal masyarakat sekitar tahun 1200 yang dipelopori oleh perdagangan antara masyarakat Sumatera Selatan dan Kalimantan Barat dengan pedagang Cina. Pada saat itu, gaharu digunakan sebagai bahan mengharum tubuh dan ruangan dengan cara dibakar. Masyarakat yang beragama Hindu menggunakan gaharu sebagai bahan pelengkap ritual keagamaan. Selain itu, tanaman ini juga kerap dimanfaatkan sebagai obat, misalnya obat malaria dan perawatan kulit oleh masyarakat Papua secara tradisional. Tapi di sini aku bakal fokus menjelaskan tentang potensi gaharu dalam industri minyak wangi. So, let's get started. Kalian tahu nggak kalau harga minyak gaharu itu sangatlah mahal? Ya, minyak gaharu mahal karena salah satunya jenis kayu ini tergolong cukup langka. Pohon gaharu tidak bisa tumbuh di sembarang tempat. Selain itu, hanya tumbuh di kawasan Asia Tenggara dan Selatan. Pohon ini juga hanya tumbuh di dataran tinggi dengan minimal 509 meter di atas permukaan laut. Gaharu juga cukup sulit ditemukan akibat penggundulan hutan yang sangat parah di wilayah Asia. Nah, untuk itu, tanaman gaharu perlu dikonservasi agar tetap lestari sehingga kita tetap bisa memanfaatkan potensinya. Menariknya, pohon ini juga termasuk pohon yang cepat tumbuh. Di usia 4 tahun, pohon gaharu sudah memiliki biji dan bunga. Namun menariknya, setiap pohon memiliki tingkat wangi yang berbeda, bahkan meski aroma yang dihasilkan sama. Tapi, produksi minyak ini butuh perjuangan dari tumbuhannya sendiri loh teman-teman. Wangi atau tidaknya pohon gaharu dipengaruhi oleh stres yang dirasakan oleh pohon tersebut. Normalnya, pohon gaharu yang sehat dan dalam kondisi baik tidak akan mengeluarkan aroma apapun. Warnanya bahkan terlihat pucat. Namun, kondisi ini akan berubah ketika pohon terserang hama berupa jamur bernama Phyalophora parasitica. Ketika diserang oleh hama, pohon gaharu akan berusaha mempertahankan diri dengan memproduksi resin. Nah, resin inilah yang berharga karena mengeluarkan aroma yang wangi dan khas. Resin yang dikeluarkan kayu gaharu sebenarnya berfungsi untuk menghentikan infeksi jamur. Namun karena warnanya yang gelap, resin ini juga mengubah warna kayu gaharu dari pucat menjadi lebih gelap. Oleh manusia, resin ini kemudian digunakan untuk pembuatan parfum. Nah, lanjut ke materi berikutnya yaitu potensi produk minyak gaharu. Dilansir dari detiknews.com, salah satu industri minyak wangi atau aromaterapi berbahan kayu gaharu buatan warga Jombang telah menembus pasar ekspor. Omset produsen minyak gaharu pun mencapai belasan juta per bulan. Minyak wangi buatan warga Jombang ini menggunakan dua jenis kayu gaharu, yakni kayu gaharu ramin dan zebra untuk minyak gaharu kelas medium. Dia juga menggunakan minyak gaharu kualitas super untuk diekspor. Minyak wangi kualitas terbaik itu menggunakan kayu gaharu membramo. Untuk membuatnya, kayu gaharu lebih dulu dihaluskan, serbuk gaharu lantas diolah di mesin destilasi atau mesin penyulingan. Proses penyulingan ini membutuhkan waktu 3 hari untuk menghasilkan minyak gaharu berkualitas. Di tempatnya itu, proses untuk sekali suling minimal membutuhkan 50 kg yang menghasilkan 300 hingga 500 ml per 3 hari. Permintaan ekspor kerap kali datang dari Arab Saudi, Malaysia, Taiwan, Jepang, dan negara-negara Timur Tengah. Sedangkan untuk pasar lokal, permintaan kerap datang dari pesantren hingga tempat pijat atau spa untuk aromaterapi, kata Rohman, warga Jombang produsen minyak gaharu. Nah, untuk kelas medium per 1 liternya itu dihargai berkisar antara 1,5 hingga 2 juta rupiah tergantung kualitasnya. Kelas ekspor dijual per botol dengan ukuran 12 ml dengan harga 500.000 sampai 1 juta rupiah tergantung pasar dan kualitasnya juga. Menariknya, minyak gaharu ini memang kerap diidentikan dengan wewangian khas Timur Tengah. Bahkan katanya banyak orang yang mempercayai minyak gaharu merupakan wewangian surga. Nah, gimana? Sekarang kalian sudah paham tentang potensi sumber daya
tanaman gaharu kan? Untuk itu, mari tetap lestarikan tanaman yang satu ini untuk masa depan perkebunan dan perekonomian Indonesia yang lebih baik. Terima kasih.